Inilah provokator media sosial yang membuat rakyat jadi bingung. Bang LBF ini, dia nyampaikan kemarin itu dalam Border Plot. Itu video itu waktu dia duduk dengan pengacara-pengacara Agus. Bahwa uang itu adalah haknya Agus, mau gunakan apapun terserah Agus. Inilah provokator media sosial yang membuat rakyat jadi bingung. Pakai analogi uang dalam kotak amal, kotak rumah saya apa? Masjid. Gimana orang seperti ini pakai analogi seperti itu? Itu berbahaya untuk pikiran konsumsi rakyat. Itu aja, Mas. Yuk guys, balik lagi di Uki Kevin. Kita lanjut lagi dalam kasusnya Agus guys. Beritanya ada yang terbaru nih. Kita lihat beritanya. Yuk bareng-bareng. Lo gak akan berani nyari gue, ya? Gak akan berani. Kalau alamat rumah gue udah tahu kan? Jadi gue sama si Den Tai, ya, gue nggak mau terlalu preman. Pokoknya dia akan hajar. Dia kan kamu nggak hina dia kan? Loh, saya tidak tahu saya menghina dia, tidak. Yang penting saya tahu aja saya mau dihajar. Jadi saya datang mau dihajar. Nggak bisa kamu berhenti di situ di si ngomong itu kan ada kata-kata. Itu permainan kata-kata saja, Benar, Pak. Sudah. permainan Kita ini kata-kata. orang Makassar laki-laki. Iya, sama-sama laki-laki. Sudah pukul saya juga tidak akan tuntut. Keluarlah, Man. Jangan dalam rumah, keluarlah. Ya, kalau dihukum oke lah ya kan. Jadi kalau sparringnya bisa diadu gitu. Jangan kau sembarangan ngomong. Sok nantang. Nggak ulti kan? Karena malu sebagai bos yang maling itu. Bagaimana Cek bro, benar nggak? TV awal. Tadi kita juga ketemu dengan kepala bidang hukum dari Perhaki. Kayak Perhadi gitu ya, Perhaki ya. Mana Bang Fitra itu? Perhaki bagian apa? Ketua bidang itu kajian hukum. Kalau Elsa apanya di Perhaki Bu? Ketua umum. Ibu sebagai ketua Perhaki bagian hukum membenarkan nggak ada kliennya diiming-imingi, dananya dititip, lalu kemudian setelah selesai kasusnya dananya nggak dibalikin? Enggak, saya kan nanya, dibenarkan nggak kalau ada pengacara seperti itu? Sebagai aturan hukumnya itu dibenarkan nggak? Dana titipan yang nyaris digelapkan. Marah jarang sih, jarang marah, paling ngambek. Ada jarang. Dia ngambek, dia Dia suka ngambek ngambek. kan, dia lebih banyak ngambek. Kan kalau ngambek itu gara-gara saya. Agus lagi main artis-artisan guys. Sok jadi artis sekarang ya. Senang ya. Hah? Biasanya itu ngambeknya kalau misalnya oh, bilang nggak ya Deng ya? Kelihatan boti banget ih kelihatannya. Ngambeknya apa? Boti banget. Ngambeknya abang kenapa? Hah? Kadang-kadang dia suka main game kan. Habis itu dicuekin gitu kan. Ya udah aku pura-pura main TikTok aja nih. Padahal di dalam hati ngambek nih gitu kan. Terus kadang-kadang langsung tidur kan. Terus dia nanyain, "Abang kenapa?" katanya gitu kan. Oh, diam aja nih kan. "Abang marah ya?" katanya. "Enggak," oh bilang gitu kan. Gitu sih, kebanyakan gitu sih. Kita kalau di rumah juga jarang-jarang berantem sih gitu. Iya, soalnya kalau Agus kan emang orangnya dari dulu hatinya lembut sih gitu. Jadi tuh kayak Hatinya lembut mudah tapi tersentuh mulutnya gitu, mudah nangis gitu creepy. sih gitu. Kalau dia mah malah kebalikan dari sayanya, nggak gampang nangis dia orangnya. Terus kalau nangis itu pun nanti kalau dia benar-benar sedih banget, palingnya dia tuh tiba-tiba gue denger nangis, itu udah sedih banget berarti tuh gitu. Itu sih. Iya, saling mengisi. Makanya gue bilang tuh aku suka sama dia tuh karena dia cuek sih. Gitu, karena dari dulu tuh tipikal aku memang suka cewek-cewek yang cuek. Kan kalau aku tanyain, saya tuh sayang gak sih sama abang, cinta gak sih, tuh gak pernah mau ngakuin ya. Gak tahu kebesaran gengsi kali. Enggak sayang kok sayang, Hah? sayang. Sayang, coba bertanya sama sayang. Kalau dulu tuh abang nyebelin gak sih? nyebelin. Dikit. Nyebelin? Dikit, sekarang nyebelin gak? Tuh ini. Enggak. Berasa kayak artis Sekarang banget. kalian bisa diem nggak? Bisa diem nggak? Itu acara MNC TV. Biar apa kalian begitu, bucin-bucin begitu? Biar dibikinin FTV, ya? Ya nggak nyebelin aja. Sekarang sayang gak sama abang? Sayang. Beneran? Ya. Hah? Iya abang. Sayangnya sedikit apa banget? Itu ya. Sayangnya, Maunya dikit apa banyak? hah? Maunya dikit apa banyak? Apa batas? Maunya dikaretin pakai karet 2 biar pedes. Heeh.
Pakai nanya lagi sekarang abang nyebelin gak? Sekarang abang nyebelin gak? Dulu nyebelin gak? Lu itu nyebelin buat satu Indonesia, ngerti gak lu? Hah? Dan gue baru tahu ya, gejala mual-mual itu ternyata gak cuma disebabkan karena hamil atau asam lambung. Ternyata nonton video ini juga bisa bikin mual. Seneng lu sekarang ya udah pada diundang TV-TV, datang ke podcast, seneng. Berasa artis gitu ya. Orang bener tuh samperin Tenovi, damai. Udah berasa ngartis aja. Suka-suka lu berdua dah, mau sayang-sayangan kek, mau nyebelin-nyebelinan kek, bodoh amat. Video ini saya tujukan untuk Novi. Ketika dana ini sudah masuk ke Agus, ini memang sebetulnya haknya Agus mau dipergunakan untuk apapun. Bukan begitu, Abang. Aku kasih contoh sederhana aja ya. Misalkan temen aku itu kecelakaan, kakinya patah. Dia datang menemui aku. Teteh, tolong bantuin aku. Aku kecelakaan, kaki aku patah. Aku sedih banget. Oh ya udah, ini ada 35.000. Cukup nggak? Enggak, Teteh. Kaki aku patah. Gimana, Teteh? Bantuin aku. Oh ya udah, kalau gitu aku ajak tetangga supaya mereka itu nengok kamu dan bawa amplop. Kita obati kaki kamu sampai sembuh, ya. Dan nanti kalau ada apa-apa komunikasi sama aku ya. Iya, Teteh. Makasih udah bantuin aku. Tapi semenjak itu nggak ada komunikasi. Tahu-taunya amplop dari tetangga itu udah berjumlah 15 juta. Ini contoh ya, Bang. Dan yang mengejutkan lagi, uang 15 juta itu nggak dipakai untuk nyambungin kaki. Tapi uangnya dipakai benerin motor, dipakai beli antimo, dipakai beli es cincau. Kira-kira aku kecewa nggak? Ya kecewa. Karena aku yang ngajakin tetangga untuk nengokin temen aku itu. Bahkan bawa amplop. Bukan aku aja yang kecewa, tapi mungkin tetangga-tetangga juga kecewa. Karena uang yang mereka sumbangin itu bukan untuk berobat, tapi untuk hal-hal yang lain. Karena masalah itu, aku minta konfirmasi ke temen aku, menanyakan betul atau tidak. Dan ternyata temen aku itu mengakui kalau uang 15 juta itu belum dipakai untuk berobat. Dan setelah dipertemukan sama RT dan RW, akhirnya temen aku itu mau mengembalikan uangnya. Terus kira-kira tetangga itu ikhlas nggak kalau tahu uangnya bukan dipakai untuk berobat, tapi untuk hal-hal yang lain? Menurut Abang, temen aku itu patut ditolong nggak sih? Nggak, ini hanya nanya aja, aku nanya aja sama Abang. Bener ya. Dari Koningso ada solusi nggak sih buat permasalahan dari Novi sama Agus? Solusinya para tabak mundur. Jangan tahu banyak ikut campur. Dia sudah tahu banyak mencampuri segala hal hidup orang sampai kadang jadi kacau balau. Habis itu terlalu banyak ngomong. Pesan buat Agus sama Novi mungkin apa? Cari damai. Aduh, si Agus mau kemana nih? Song artis ya, mana pakai mobil gitu. Kalau ada orang mengatakan waktu milik Agus, keliru besar. Sangat keliru besar, ya. Kenapa? Yang perlu diingat, ketika open donasi itu dibuka, ada dua rekening, milik yayasan sama rekening Agus. Ini bukanlah menentukan bahwa kalau masuk rekening yayasan milik yayasan atau masuk rekening Agus milik Agus, bukan begitu. Ini pilihan orang mau transfernya kemana. Tetapi penggunaan tetap transparannya harus ada. Sekarang pertanyaan begini, andai kata umpamanya ternyata 1,3 miliar ini masuk ke rekening yayasan, apa milik yayasan? Enggak. Tetap penggunaan itu Agus. Nah kalau seandainya, oh masuk rekening Agus, berarti punya Agus. Nah bagaimana kalau masuk rekening yayasan? Punya yayasan? Kan enggak. Tetap punya milik yayasan, tetapi penggunaannya tetap Agus. Jadi kalau seandainya orang mengatakan bahwa ini milik Agus, 100% milik Agus dan dapat digunakan semaunya, keliru besar. Ini bukan sedekah, ini bukannya orang pengemis pinggir jalan, kita kasih. Nah, ketika kita kasih harapan kita untuk kebutuhan sehari-hari, andai kata dia gunakan untuk minum, mabuk-mabukan atau beli narkoba, kita nggak bisa kontrol, terserahnya dia. Tapi kalau seandainya orang mengatakan bahwa dari awal ini ada musibah, matanya begini, dan dia berobat menggunakan BPJS pelayanan seperti ini, nah, bagaimana bisa penyembuhan mata? Dibukalah open donasi. Nah, artinya ada kewajiban persyaratan yang melekat terhadap penggunaan uang tersebut. Kacau ini kalau seandainya orang mengatakan sudah milik Agus ya. People change. Ya orang gampang saja bisa berubah karena sesuatu dan lain hal. Ya memang juga cukup mengejutkan. Menurut kalian gimana setelah melihat video ini guys? Tulis di kolom komentar. Benar sependapat dengan yang tadi perempuan dan mas yang pengacaranya Peggy ya sebelumnya ya. Bahwasanya kalau misalnya seandainya emang rekening itu apakah jadi milik yayasan gitu ya guys ya. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.